Halo guys. Hai. Hai, hai, hai. Hari ini kita akan pergi ke Candi Tegowangi. saksikan terus videonya hingga akhir. Bye. Konsep biografi terbagi menjadi 10 menurut Ikatan Geografi Indonesia. Sebelum itu kami akan bertanya kepada Google Maps terlebih dahulu untuk mengetahui letak atau lokasi pastinya Candi Tegowangi terletak di sebelah mana. Dengan melihat lokasi atau sebuah tempat berada di Google Maps sudah dikatakan sebagai lokasi yang absolut karena di Google Maps pasti tata letaknya sesuai dengan garis astronomis. Oke Google, tunjukkan arah Candi Tegowangi. Seperti yang kita ketahui, untuk menuju ke suatu tempat, kita memerlukan sebuah jarak. Jarak itu sebenarnya apa sih? Jarak ini merupakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Misalnya, objek pertama berada di kampus, lalu objek kedua yaitu di Candi Tegowangi. Nah, di antara kedua objek ini, itu merupakan jarak. Bisa kita lihat di samping, untuk menempuh jarak dari kampus ke lokasi Candi Tegowangi itu menempuh jarak sejauh 24 km. Dan untuk estimasi waktu itu selama 38 menit. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat satuan panjang dan satuan waktu. Satuan panjang di sini bisa kita lihat sekitar 24 km merupakan jarak yang absolut. Sedangkan estimasi waktunya sekitar 38 menit yang merupakan jarak relatif. Mengapa seperti itu? Karena waktu itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi jalan. Apakah di jalan itu macet atau lancar atau juga bisa banyak hambatan di jalan. Yuk kita jalan sekarang. Untuk mengetahui estimasi waktu dari kampus menuju Candi Tegowangi apakah sesuai dengan Google Maps yaitu 38 menit atau tidak. Nah, kita perlu melihat waktu saat kita berangkat menuju Candi Tegowangi dan saat kita sudah sampai di Candi Tegowangi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.30 menit. Nah, kita juga nanti akan mengecek waktu kita sudah sampai di Candi Tegowangi. Apakah sesuai dengan waktu yang ditunjukkan oleh Google Maps yaitu 38 menit? Ternyata di pertigaan sebelum Candi Tegowangi terdapat papan petunjuk arah. Selain kita menggunakan Google Maps, papan petunjuk arah tersebut juga menggunakan kita untuk menuju lokasi Candi Tegowangi. Saat ini kita sudah sampai di Candi Tegowangi. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.12 menit. Ternyata membutuhkan waktu 42 menit untuk sampai di Candi Tegowangi. Hal ini berbeda dengan estimasi waktu yang ditunjukkan oleh Google Maps yaitu 38 menit. Hal ini sejalan dengan konsep jarak relatif di mana waktu menempuh itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi jalan dan kualitas jalan yang dilalui untuk menuju tempat yang dituju. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep lokasi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut tidak dapat berubah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Nah, Candi Tegowangi terletak pada titik koordinat garis lintang min 7.734.496 dan garis bujur 112.161221. Jika lokasi absolut adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur, maka lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Perlu kita ketahui, Candi Tegowangi terletak di antara rumah madu Candi Tegowangi, warung makan, lapangan, dan warung kopi. Pola
Secara situs, Candi Tegowangi adalah dibangun di atas tanah berpasir dengan vegetasi yang beraneka ragam seperti pohon mangga, pohon mojo, pohon randu, dan lain sebagainya. Candi Tegowangi terletak pada daratan yang terbentuk dari proses sedimentasi, di mana lokasi Candi Tegowangi itu mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena terletak di daratan yang mudah dijangkau, aktivitas masyarakat di sekitar lokasi Candi Tegowangi ini dikelompokkan pada sektor perdagangan. Karena didukung oleh dengan pengunjung yang setiap hari datang, maka akan menguntungkan masyarakat di sekitar Candi Tegowangi. Nah, pengelompokan ini disebut dengan konsep aglomerasi. Konsep kegunaan Candi Tegowangi ini adalah sebagai tempat wisata yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain untuk tempat wisata, Candi Tegowangi ini juga sebagai tempat untuk menambah wawasan tentang sejarah sebagai salah satu referensi pada lingkungan pembelajaran karena lingkungannya yang sangat luas. Selain itu, Candi Tegowangi juga biasanya digunakan untuk ritual peribadatan. Candi Tegowangi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat penduduk yang juga bermata pencaharian sebagai pedagang. Letak Candi Tegowangi yang berada di daerah pedesaan menarik minat dan perhatian masyarakat daerah perkotaan untuk mengunjungi candi tersebut. Sehingga terjadilah interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Hal inilah yang dimaksud dengan konsep interaksi Candi Tegowangi. Meskipun Candi Tegowangi merupakan objek buatan dan terletak di daerah pedesaan, Candi Tegowangi ini didominasi oleh bentang alam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa tata ruang di daerah pedesaan berbeda dengan tata ruang di perkotaan. Perbedaan inilah disebut dengan diferensiasi area. Letak suatu tempat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Letak Candi Tegowangi yang jauh dari sungai tentu juga dapat menimbulkan kemungkinan terburuk seperti kekeringan yang melanda di musim kemarau. Sebab akibat inilah hasil dari konsep keterkaitan ruang antara Candi Tegowangi dengan lingkungan di sekitarnya.